Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 218, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Ariel tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia membawa Rangga dan pergi. Tapi jelas tidak mau menyerah, dan masih berteriak-teriak sepanjang jalan, mengangkat wajah, menyedot lemak kakinya, segala macam kritik, dan gadis jangkung itu akan muntah darah. Kakak, aku tidak menyangka kamu akan begitu baik padaku. Kamu takut sesuatu akan terjadi padaku, jadi kamu membawaku pergi. Jangan khawatir, wanita seperti ini memiliki mulut yang kuat dan tidak memiliki keterampilan yang nyata. Kata Rangga sambil tersenyum. Ariel menatap Rangga dengan dingin, apakah dia baik untuknya? Jika orang ini melibatkannya dalam masalah ini, bahkan jika dia dipukuli sampai mati, Ariel tidak akan berkedip. Rangga merasakan dingin yang datang dari tatapan Ariel, dan tanpa sadar menggigil, dan berkata, "Saudaraku, jika Anda tidak menyukai kepribadian flamboyan saya, bagaimana kalau saya menahan diri mulai sekarang?" Ariel menarik napas dalam-dalam. Dalam satu napas, dia berkata, "Mengapa kamu ingin mengikutiku? Makan lengkap." Rangga berkata tanpa ragu-ragu. Selain itu, Ariel terus bertanya, "Saudaraku, lihat usiaku. Aku belum merasakan bagaimana rasanya menyentuh seorang wanita. Jika kamu memiliki hati yang baik, kamu dapat membantuku menemukan pacar." Kata Rangga. "Oke, aku bisa membiarkanmu tetap di sisiku, tapi jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa jika kamu mengkhianatiku, kamu tidak punya pilihan selain mati," kata Ariel dingin. Rangga tersenyum dan berkata, "Kakak, bagaimana saya bisa mengkhianati Anda? Jangan khawatir, saya tidak memiliki banyak pengejaran, jadi saya punya cukup makan dan pakaian hangat. Jika saya memiliki seorang wanita untuk menghangatkan tempat tidur saya akan puas." Alasan mengapa Ariel setuju dengan Rangga adalah karena selain wajahnya yang keras kepala, kecepatan Rangga tampaknya tidak menentu seperti bebek. Tetapi semua ini adalah ilusi, dia sengaja menggunakan metode ini untuk menyembunyikan kekuatannya. Dari sudut pandang Ariel, dia sama sekali bukan orang biasa, dia mencoba untuk tetap di sisinya, dan dia pasti memiliki beberapa tujuan. Karena dia memiliki tujuan, Ariel secara alami menemukan cara untuk membuatnya menunjukkan ekor rubahnya. "Saudaraku, ada tempat yang bagus di Tangerang. Bagaimana kalau aku mengajakmu melihatnya?" Kata Rangga. "Tempat apa yang bagus? Ini masih pagi, kamu akan tahu kalau hari sudah gelap, dan aku tidak akan mengecewakanmu." Rangga sengaja mendekatinya. Setelah gelap, Rangga membawa Ariel ke pintu klub malam, yang membuat Ariel terdiam lagi, karena dia sama sekali tidak menyukai lingkungan yang bising ini. "Apakah ini tempat yang bagus, katamu?" Kata Ariel. Rangga melingkarkan lengannya di bahu Ariel dan berkata, "Keindahannya seperti awan. Klub malam ini terkenal dengan banyak keindahan. Kamu adalah paranormal yang tidak seharusnya di sini, bagaimana kamu bisa akrab dengan hal-hal ini?" Kata Ariel. "Kakak, aku hanya palsu, bagaimana aku tidak tertarik pada wanita?" Setelah memasuki klub malam, di bawah musik metal, sekelompok orang menari dengan liar, menjerit dan menjerit. Memang ada banyak wanita, dan mereka adalah tempat berburu yang sangat baik. "Reza, hari ini saya menemukan orang yang buruk, dan saya tidak tahu dari mana asalnya. Bisakah Anda membalas dendam saya?" Di lantai 2 stan, hanya VIP klub malam yang memenuhi syarat untuk ditempatkan di sini. Reza telah menjadi VIP tertinggi klub malam ini dengan konsumsi bulanan lebih dari 10 bulan. Gadis jangkung dan ramping dari Lia dan Reza sudah saling kenal untuk waktu yang lama. Dia selalu ingin menjadi pacar Reza, tetapi Reza secara alami tidak terpesona. Tetapi setelah perasaan segar,
Reza tidak pernah menyebutkan pikirannya tentang dia lagi. Jika itu bukan karena kulitnya yang tebal, dia akan berjongkok di pintu klub malam setiap malam, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk naik ke lantai 2. Reza di hati Utami, bahkan bukan ban cadangan. Alasan mengapa dia tidak memutuskan hubungannya dengan Utami adalah karena Utami memiliki saudara perempuan yang sangat baik, dan Reza mencoba yang terbaik tapi tidak berhasil. Kata Reza, ketika sampai pada masalah ini, Lia sangat tidak senang. Dia merasa bahwa alasan mengapa dia tidak bisa menjadi pacar dengan Reza adalah karena keberadaan saudara perempuan ini, tetapi dia tidak berani merobek wajahnya. Dia tahu bahwa Reza bahkan tidak akan memberinya kualifikasi untuk menemani tamu. Reza, dia tidak secantik aku, apa yang kamu suka tentang dia? Lia berkata, saya tidak makan anggur, saya tidak tahu bagaimana rasanya, apakah saya tidak bisa gatal? Kata Reza sambil tersenyum. Oke, selama kamu bersedia membantu saya akan membantumu. Dia tinggal bersama saya sekarang, dan kamu bisa mendapatkannya dengan sedikit trik. Kata Lia. Reza menyentuh dagunya dan berkata dengan mata yang dalam, bukankah itu ikan mati? Ikan mati lebih baik daripada tidak sama sekali. Reza tertawa ketika mendengar ini, dan berkata, masuk akal, dia memiliki saudara perempuan sepertimu, dan dia tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan terakhirnya. Katakan siapa itu? Seorang pria yang mengendarai Lamborghini tampaknya adalah seorang pengemudi, tetapi plat nomor mobilnya bukan keluaran Tangerang, kata Lia. Bukan lokal. Reza mengerutkan kening, keluarga Reza sangat berpengaruh di Tangerang. Tapi di luar kota Tangerang, dia tidak bisa main-main, dan dia bisa mengendarai Lamborghini, yang menunjukkan bahwa keluarga pihak lain pasti tidak biasa. Menyeberangi sungai dan melawan ular lokal bukanlah hal yang baik. Reza, kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Apakah ada seseorang yang tidak berani kamu mainkan dengan sebutan Tuan Muda Reza? Lia berkata dengan sengaja. Reza menatap Lia dengan dingin. Dia berkata, apakah kamu meremehkanku? Lia menciutkan lehernya ketakutan, dan berkata, Reza, aku tidak bermaksud begitu. Kamu sangat kuat, bagaimana mungkin ada orang yang berani memprovokasi kamu? Ini bukan lokal, itu sedikit merepotkan, tapi itu bukan masalah besar, kata Reza. Pada saat ini, Lia tiba-tiba mengguncang tubuhnya, dan kedua orang itu duduk di sebelah bar di lantai bawah. Bukankah itu dua orang hari ini? Reza, ya, mereka bukan teman tetapi mereka tidak berharap untuk datang ke pintu. Lia menunjuk kedua orang di bar di lantai bawah. Reza duduk tegak, meskipun cahaya tidak memungkinkannya untuk melihat wajah mereka dengan jelas, tetapi secara umum, wajah-wajah itu tidak dikenal. Jalan. Selesaikan adikmu malam ini, kata Reza sambil tersenyum. Lia berdiri dengan tergesa-gesa dan sudah menemukan cara untuk menghadapi Ariel. Rangga, yang memarahinya, pasti akan dipukuli. Adapun mengendarai mobil bos untuk berpura-pura jadi orang kaya, itu membuatnya merasa tidak enak. Ariel, yang membuang-buang ekspresinya, setidaknya berlutut dan meminta maaf padanya. Duduk di bar, Rangga memesan 2 minuman, melihat penampilannya, sepertinya dia tidak ada di sini untuk pertama kali, yang lebih dari itu. Biarkan Ariel mengkonfirmasi bahwa dia tidak mudah. Jika dia hanya seorang paranormal yang tertipu, bagaimana dia bisa punya uang untuk dibelanjakan di sini? Saya tidak minum, beri saya segelas air es, terima kasih. Ariel berkata kepada gadis bartender di bar. Gadis bartender itu tampak terkejut. Dia belum pernah melihat siapapun yang tidak minum di klub malam. Air es juga dikenakan biaya, kata gadis bartender. Ariel mengangguk, mengeluarkan uang 200.000, dan memasukkannya ke leher gadis bartender. Saudaraku, kamu sering datang ke tempat seperti ini, lebih berpengalaman dari saya. Melihat adegan ini, Rangga berkata sambil tersenyum. Ariel telah melihat cara memberi tip di ibu kota. Dia belum pernah merasakan seperti ini, jadi tidak bisakah dia melihat? Saat ini,
Ariel tiba-tiba merasakan punggungnya, kepalanya ditampar dengan keras. Dia menepuknya dan memutar kepalanya. Reza memeluk Lia dan berkata dengan menantang, "Bung, kamu memprovokasi wanita saya, Anda tidak terlalu pemalu." "Salah paham, wanitamu, aku baru bertemu sekali hari ini," kata Ariel. Reza tiba-tiba mengangkat tangannya, dan musik di klub malam tiba-tiba berhenti. "Ada apa, DJ? Apa kamu gila? Aku bersenang-senang. Pergi ke Nereka, kamu ingin diberhentikan, kan?" Para pelanggan di toko langsung meledak ketidakpuasan. "Siapapun yang merasa tidak enak, datanglah padaku dan beritahu aku," Reza berkata dengan keras. Ketika para tamu itu melihat Reza, mereka semua menutup mulut mereka. "Tuan Reza, ini kamu, maafkan aku terlalu banyak bicara." Tuan Reza perlu melakukan sesuatu, jadi nyalakan lampu dengan cepat. Nyalakan lampu dan nyalakan lampu. Ariel melihat pemandangan ini dan tersenyum masam. Status beberapa orang di Tangerang jelas tidak rendah, jika tidak akan ada begitu banyak tamu yang takut padanya. "Tuan Reza, nama keluarga kuat di Tangerang adalah Carlos yang kuat, atau ini anak Carlos?" "Ayahmu Carlos, kan?" Ariel bertanya. Bersambung.